Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, NPM 2017051060 dari Program Studi Ilmu Komputer kelas B Universitas Lampung, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait finite state machines dan deterministic finite automata sebagai tugas 2 dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu finite state machine. Finite state machine adalah sebuah model komputasi matematis. Finite state machine atau yang bisa disingkat dengan FSM merupakan sebuah mesin abstrak yang dapat berada tepat di salah satu dari sejumlah finite states pada suatu waktu tertentu. Di sini finite state machine dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prerequisites dan yang kedua adalah finite automata. Saya akan menjelaskan prerequisites yang pertama terlebih dahulu. Finite state machine prerequisites dibagi menjadi 4 term. Yang pertama ada simbol, alfabet, string, dan language. Simbol sendiri contohnya adalah A, B, C, D, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kemudian ada alfabet, yang mana adalah kumpulan dari simbol dilambangkan dengan sigma. Contoh A, B, burung D, E, F, G, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah string, yang mana adalah urutan atau rangkaian dari simbol. Contohnya itu sendiri adalah A, B, 0, 1, AA, BB, 01, 10, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, term yang terakhir adalah language, yang merupakan kumpulan dari string. Contoh di sini ada sigma sama dengan 0,1, maka L1 atau language 1 adalah himpunan string dengan panjang 2, maka L1 adalah 00, 01, 10, 11. Lalu contoh yang lain adalah L2, di mana L2 adalah himpunan string dengan panjang 3. Lalu L2 sendiri adalah 000, 0001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Lalu yang berikutnya adalah power of sigma atau yang dinotasikan dengan lambang sigma ini, dan kardinalitas. Power of sigma adalah himpunan string dengan panjang yang sesuai dengan pangkat sigma tertentu. Contohnya sigma sama dengan A, B, di mana sigma pangkat 0 adalah himpunan string dengan panjang 0 sama dengan epsilon atau dilambangkan dengan huruf ini. Kemudian sigma pangkat 1 adalah himpunan string dengan panjang 1. Himpunannya sendiri adalah A, B. Lalu sigma pangkat 2 adalah himpunan string dengan panjang 2, di mana himpunannya adalah AA, AB, BA, BB. Kemudian yang terakhir adalah sigma pangkat 3, di mana himpunan string dengan panjang 3. Himpunannya sendiri adalah AAAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB. Lalu yang berikutnya adalah kardinalitas, di mana kardinalitas adalah banyaknya elemen dalam suatu himpunan. Misalnya kardinalitas sigma pangkat 0 sama dengan 0, lalu sigma pangkat 1 sama dengan 2 kardinalitasnya, lalu dan sebagainya. Lalu di sini ada bagian-bagian dari finite state machine, di mana ada finite automata. Yang pertama ada finite state machine dengan output, di mana di sini ada Moore machine, atau Moore machine adalah fase automasi fase berhingga, di mana keluarannya itu ditentukan hanya oleh fase saat itu. Kemudian FSM dengan output berikutnya adalah Mealy machine, di mana Mealy machine adalah otomasi fase berhingga yang menghasilkan keluaran berdasarkan fase saat itu dan bagian asukan atau input. Kemudian di sini ada FSM tanpa output, di mana ada DFA, NFA, dan epsilon NFA, di mana DFA adalah deterministic finite automata, yaitu finite state machine yang menerima atau menolak steal dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Selain itu, NFA, yaitu non-deterministic finite automata, menerima adalah finite yang menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Kemudian yang terakhir, FSM tanpa output yang terakhir adalah epsilon NFA. Di sini saya berikutnya akan menjelaskan dari deterministic finite automata.
Sebagai yang telah disebutkan, determinis adalah finite machine yang menerima atau menolak string dari simbol. Di sini secara formal DFA dapat dinyatakan dalam 5 tuple. Yang pertama ada key, himpunan dari states. Di sini ada A, B, C, D, A, B, C, D. Kemudian ada sigma atau input, sama dengan input, di mana di sini input adalah 0 sama 1. Lalu ada key 0, di mana adalah keadaan awal. Di sini key 0 adalah A. Bisa dilihat jika itu key all akan ada tanda panah yang mengarah ke A tanpa dari himpunan ABCD-nya, himpunan dari states. Jadi seperti ini lambangnya atau bentukannya. Kemudian terakhir ada F, kemudian berikutnya ada F, yaitu keadaan akhir, di mana keadaan akhirnya ini adalah D. Bentukannya adalah seperti ini, di dalamnya ada lingkaran lagi untuk menandakan dia adalah keadaan akhir. Kemudian yang terakhir ada delta, atau fungsi transisi. Delta sendiri itu di sini bentukannya ini adalah transisinya. Ada panah yang menghubungkan antara A dan B, satu-satu, atau panah menggunakan C. Di mana jika dari awal A masuk, lalu jika inputnya 1 maka dia akan mengarahkan B, di mana di sini 1 ini A ke B adalah fungsi transisi. Jika inputnya adalah 0 maka akan masuk ke C. Ini juga fungsi transisi. Contoh desain DFA yang menerima semua string himpunan 01 dengan panjang 2. Misalnya sigma, di sini harusnya bentuk lambang sigma sama dengan himpunan 0,1, lalu L atau language-nya adalah 00, 0110, 11. Jadi di sini masuk A 0,1 masuk ke B 0,1, di sini ada C 0,1, D ini bisa balik lagi 0,1. Contohnya 0,00, di sini masuk A 0, lalu B, lalu input lagi 0, C, final state. Ini merupakan final state. Contoh lainnya adalah 001, A, masuk A, lalu masukkan 0, B, input lagi 0, masuk ke C, lalu 1 ke D. Di sini kenapa not final state? Karena tidak berakhir di C. Lalu di sini ada kesetaraan dua finite automata. Langkah untuk mengidentifikasi equivalence. Yang pertama, untuk setiap pasang state KI, KJ, transisi untuk input A elemen, sigma dinamikasikan dengan Ki A, Ki B, di mana delta Ki A, Ki, A sama dengan Ki A, dan delta Ki J, A sama dengan Ki B. Dua automata tidak setara jika pada sepasang Ki A, Ki B, salah satunya merupakan intermediate state, dan yang lainnya adalah final state. Lalu step yang kedua adalah jika initial state adalah final state dari salah satu automata, maka initial state pada automata kedua harus merupakan final state juga agar kedua automata dikatakan setara. Di sini ada gambar dari final state. Bisa kita lihat di sini ada final state. Jika 00, Ki1, Ki4. Nah, ini Ki1, Ki4. Jika inputnya 0, dia akan balik lagi ke sini. Ini dinamakan final state. Namun jika inputnya 1 seperti Ki2, Ki5 ini, Ki2, Ki5, Ki1 ke Ki2 nih, ini merupakan intermediate state di mana mengarah ke sini. Lalu contoh lain Ki4, Ki5. Ini misalnya inputnya 1 maka akan masuk ke intermediate state. Terima kasih. Sekian penjelasan saya terkait materi finite state machine dan deterministic finite automata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.